Kalau makanannya tuh makanan khas di Seribu tuh ada namanya, eee, agak ambigu sih namanya, cuma ini beneran sih namanya. Namanya Itu dari beberapa narasumber dan pembimbingnya, siapa yang paling berkesan buat Raisa? menurut aku yang paling berkesan tuh Pak Helmi Yahya. Karena banyak nih Kak yang, tinggal di Jakarta tapi kurang mengenal gitu, kurang mengenal Iya Jakarta. ya. Iya, jadi tuh aku pengen orang-orang tuh lebih aware sama kotanya sendiri dibanding kota lain gitu kan. Karena banyak orang Jakarta yang ternyata lebih familiar sama yang di luar negeri, cuma di kotanya sendiri mereka masih belum tahu. Hai Citra Perempuan Indonesia, apa kabar? Hari ini saya berkesempatan bertemu dengan salah satu perempuan inspiratif, masih muda, generasi muda yang mempunyai banyak aktivitas, dan beberapa hari yang lalu dia memenangkan Abang None Jakarta 2022 mewakili Kepulauan Seribu. Raisa Alidia Yasir. Dia adalah sosok dari generasi muda yang mempunyai banyak sekali prestasi, bakat, dan cita-cita yang sangat menginspirasi para perempuan Indonesia. Mari kita simak dan selamat menikmati. Halo Raisa, selamat Halo pagi. Kakak, Ya, apa selamat pagi. kabar? Baik, alhamdulillah. Selamat ya, kemarin jadi pemenang Harapan 1 ya. Harapan 2. Oh, Harapan 2 Abang None Jakarta 2022 ya. Wah, selamat sekali. Thank you. Oh ya, Raisa, boleh ya waktunya ganggu sebentar? Boleh nggak sih Kak? Boleh, Kita mau boleh. tanya-tanya nih Boleh, tentang boleh. background Raisa, kegiatan Raisa, dan macam-macam pokoknya akan Oke, kita boleh. tanya ya. Ini kalau Raisa sendiri tinggal di mana? Daerah mana? Aku tinggal di Ampera, di Jakarta Oh, Selatan. Ampera. Anak keberapa dari berapa bersaudara nih? Kalau aku ini anak pertama dari 2 bersaudara. Jadi aku punya adik satu, namanya Denisa. Saya orang tua masih ada ya? Masih. Iya, iya. Mama, papa Mama, ya. papa. Jadi memang asli Betawi juga ya? Mama asli Betawi. Asli Betawi Mama dan asli Betawi, papa Sunda. gitu. Raisa juga lahir besar di Betawi juga ya? Iya, di sini terus sih, di Jakarta Oh terus. ya, di ini ya. Jadi sampai sekarang untuk kegiatannya sendiri apa ini Raisa? Kalau saat ini kegiatan aku sih, aku masih kuliah. Kuliah Aku ya? semester 7 di UNJ, Fakultas jurusan Bahasa Jerman. Aku juga sambil kerja juga sih, Oh, Kak. sambil kerja. Iya. Berarti udah semester 7, bentar lagi udah ini Iya, ya, kelar ya. Ya. heeh. Jadi kemarin ketika Abang None pun juga karena ini ya, jurusan di sastra Jerman ya, Raisa? Sebenarnya kalau untuk Abang None itu aku iseng-iseng daftar sih, Kak. Jadi bener nggak ada hubungannya sama sekali itu. Oh, gitu ya. Iseng-iseng daftar aja. Juga waktu itu juga sempet di DM gitu dari Apnonnya, Gitu. kayak jadi dapat golden ticket gitu. Iya, iya. Mm-mm. Jadi masih kuliah, masih kadang masih magang juga ya? Aku kerja sekarang. Oh, kerja Iya, ya. aku Ya. kerja di Rans. Oh, di Rans. Itu di Rans apa? Entertainment. Yang untuk bagian apa biasanya, Raisa? Kalau aku bagian social media officer. Oh, sosial media gitu ya. Semester 7 bentar lagi dong ya. Iya, bentar lagi lulus doain ya, Kak. Jadi yang belum lulus terus. Oh ya, selama ini selain aktivitas di perkuliahan, terus tadi udah kerja, apalagi yang mungkin yang hubungannya sama Abang None ini? Sebenarnya nggak ada sih, Kak. Jadi tuh aku bener-bener ikut abonannya tuh bener-bener pure iseng-iseng aja. Oh Kayak ya. aku nggak ada background sama sekali untuk ikut kontes-kontes itu belum pernah. Jadi Oh, belum pernah. belum Berarti ini pernah. pertama kali dan langsung juara Harapan 2 itu luar biasa sekali ya. Dari kecil berarti memang belum pernah ikut Belum ajang-ajang sih, belum. kecantikan atau ajang gini Nggak ya. pernah. Jadi dulu bener-bener, yang waktu sekarang nih bener-bener yang pertama banget aku baru ikutan. Baru pertama ini. Jadi Iya. dari sekian udah lama di Jakarta. Mm-mm. Oh ya, apa yang mendasari Raisa ingin mengikuti kontes Abang None ini apa?
Sebenarnya kan itu aku diajakin aku udah dapet DM dari Apnonnya langsung, kayak aku dapat golden ticket. Terus aku sempat mikir-mikir, kayak aku tuh belum pernah ada pengalaman sama sekali gitu kan. Cuma tuh aku kayak ngerasa gitu sih, kayak aku tuh pengen jadi anak muda tuh yang nggak, bukan cuma yang kayak di rumah kayak main HP doang. Cuma aku juga pengen jadi anak muda yang berkontribusi lah ya, untuk apalagi untuk Jakarta gitu. Jadi aku tertarik sih untuk dan ini kan Abang None Jakarta ini udah tiga tahun ya, karena pandemi, jadi baru tahun 2002 ini yang mulai diadakan offline ya. Jadi sebelumnya memang dari tahun 2019 memang nggak ada Abang None atau? Kalau 2019 ada, 2019 full kayak biasa, kayak normal gitu. Cuma pas 2020 itu, pas pandemi itu, mereka berhenti di tengah-tengah. Jadi sempat offline, terus habis itu agak pas mulai pandemi, jadi ada online-nya gitu. Jadi tetap ada pemilihan Abang None ya? Ada, pas 2020. Cuma tapi setengah online. offline, setengah online. Oh gitu, 2021 ada juga? Nggak ada. Nggak ada, jadi karena pandemi. Bener-bener pure gitu, udah kosong, nggak ada ini ya. Jadi setelah 2 tahun baru diadakan 2022 ini. Iya. Jadi tadi yang mendasari Raisa ikut Abang None karena mencintai nih budayaan Betawi gitu ya. Jadi banyak sekali manfaatnya ya setelah mengikuti itu ya. Nanti kita tanya-tanya soal apa namanya, sampai di mana, kenapa dari awal, selama karantina, sama setelah pemenang ya. Jadi sebelum karantina itu satu tadi yang mendasari, terus ada teman-teman Raisa yang mendukung Raisa ikut-ikut dong gitu apa? Atau memang dari lubuk hatinya Raisa sama keluarga atau? Sebenarnya tuh dari awal tuh mamaku tuh udah pengen banget ikut Apnon kan, dari SMP tuh kayak coba kamu ntar ikut aja Apnon. Cuma tuh aku mikir kayak ya ampun, aku aja nggak bisa ngomong, karena aku tuh nggak bisa ngomong di depan umum. Terus kayak aku tuh dulu tuh orangnya yang bener-bener harus di approach dulu baru ya, ngomong. berarti Raisa dulu pemalu dulu malu banget. Terus akhirnya ya udahlah, kita coba-coba dulu aja deh. Kalau boleh tahu tuh persyaratannya apa sih? Mungkin teman-teman yang di sana pengen tahu harus apa persyaratannya? Kalau syarat untuk ikut Abang None sih, setahu aku sih pokoknya yang paling penting itu harus punya niat sendiri ya, pengen punya niat sendiri, kayak cinta Indonesia, cinta Jakarta, budayanya, dan juga ada dari faktor tinggi badan juga ada. Jadi yang nonenya itu minimal 165, yang abangnya itu minimal 170. 170 ya. Kalau Raisa sendiri 100 berapa? 173. Nah, tinggi sekali. Ya, termasuk tinggi ya. Terus yang selain itu persyaratan tinggi, umur ya? Oh iya, umur juga. Jadi itu di Abang None itu maksimal itu 25 tahun. 25 ya? Iya. Dan belum menikah atau? Iya, belum menikah juga. Ya, jadi umur. Jadi ibaratnya masih usia. Jadi ketika setelah selesai Abang None bisa di mana banyak kegiatan, tidak mengganggu ya dengan keluarga gitu ya. Selain itu untuk wilayah-wilayah nih, Raisa kan mewakili Kepulauan Seribu ya. Betul. Itu dan tinggalnya di Jakarta Selatan. Berarti boleh ya untuk persyaratan seperti itu? Boleh. Jadi yang penting itu tuh kita, sebenarnya kita juga terserah sih Kak, kita mau dari Tangerang atau gimana, cuma nanti kalau kepilih harus ganti KTP-nya jadi DKI. Jadi sebenarnya juga boleh, misalnya aku tinggal di Jakarta Selatan, cuma aku ikutnya yang Kepulauan Seribu, itu boleh. Oh boleh ya? Iya. Lalu tahapan, tadi kan saya belum tanya ya, tahapan dari pendaftaran itu apa aja itu? Sampai pemenang gitu. Jadi tuh awalnya itu pertama kita harus daftar online dulu. Jadi kita ngisi form gitu di websitenya Abang None. Kita harus kayak nulis nama, biodata dan lain-lain, dan juga ada fotonya, ada foto full body, close up gitu. Nah nanti pas sudah di daftar online, kita ntar kasih berkasnya itu lewat offline. Jadi kita langsung ke suku dinasnya. Nah itu sekalian sama pengukuran tinggi badan dan berat badan juga. Jadi di situ tuh kita benar-benar divalidasi gitu sih, divalidasi. Nah nanti kalau udah tahap 2-nya itu kita bakal ada interview. Jadi kita interview sama juri-juri. Oh, langsung diinterview pada hari itu juga? Iya betul. Jadi pas kita daftar ulang itu langsung interview. Itu dari sekian ribu atau berapa? Dari per wilayah atau memang udah dajiin satu ya dari Jakarta? Oh, kalau kita dari per wilayah. Per wilayah dulu ya. Itu berapa kandidat waktu itu? Pesertanya? Di aku sih 136 deh kayaknya. Itu. Jadi setelah itu
ada wawancara, disaring kembali, Iya, terus setelah itu ada apa kayak karantina atau apa? ada. Jadi nanti setelah dari kan 136 itu dipilih 30 besar. Jadi 30 besar habis itu kita karantina sebulan. Nah, itu kita kayak dikasih materi, terus Sebulan ya? pembekalan Sebulan nggak sebulan. boleh bertemu sama orang Oh, tua? boleh, boleh. Oh Jadi boleh. karantina di wilayah ini kita after working hour. Jadi kita baru Oh, mulainya tuh oke. jam Jam 5 5. sore sampai malam. Sampai malam, terus pulang, esoknya ke Pulang. situ lagi Iya, gitu ya. Ya. mm-mm. Apa aja itu yang di apa ya? Ibaratnya kalau karantina pasti ada banyak kegiatan ya, Iya. ada banyak apa namanya tambahan ilmu gitu. Mm-mm. Apa aja itu yang paling menarik dari karantina itu? Pokoknya yang paling penting sih, yang paling utama tuh di karantina itu kita belajar tentang budaya pastinya kan, Budaya khusus budaya, Betawi iya ya, budaya Betawi. Terus kita juga public speaking juga kita public dilatih speaking ya. juga public speaking. Terus juga ada talent juga, jadi kita harus show talent kita, harus ngasah talent kita juga. Terus ada etika juga, etika berbusana Oh ya ya. gitu-gitu. Nah soal talent ini, kemarin Raisa apa nih nampilin talentnya di sana? Jadi pengen tahu nih. Aku waktu di wilayah tuh sebenarnya aku kan talent aku tuh aku cheers kan. Jadi dulu aku sempat Oh ikut cheer, ekskul ya ya. cheers. Cuma karena di wilayah di teman-teman aku nggak ada yang bisa cheers, jadi kan aku nggak mungkin sendiri Iya ya. sendiri. Akhirnya aku dimasukin ke tim tari. Oh tari. Nah Tari. tarinya apa? Khusus Betawi atau seluruh Nusantara nih? Aku modern dance sih Oh kemarin, modern modern dance gitu. dance. Tapi ada temennya yang modern juga ya? Ada. Kalau yang tari tradisional Betawi itu ada juga ya? Ada. Ada ya. Jadi dalam di Kepulauan Seribu ini pun dibagi-bagi juga ya? Iya, jadi ntar dibagi-bagi jadi sesuai talentnya masing-masing. Jadi ada yang lenong juga, Oh ada gitu. yang silat, ada yang nari gitu. Jadi itu ada abang, ada none ya pada Iya. itu berarti disendirikan atau jadi satu Oh, nih jadi untuk satu dicampur semua. campur jadi satu. Nah, di waktu karantina itu ada pasti adalah yang pembimbingnya ya, itu kakak-kakak itu dari biasanya dari mereka dari mana ya, Raisa? Biasanya yang bimbing kita itu dari ikatannya sendiri sih, dari ikatan Abang None sendiri. Jadi Oh, mereka tuh alumninya. alumninya. Iya. Jadi kakak kelas Iya, ya. betul Kayak kelasnya. ospek berarti. Iya. Di ospek khusus untuk Abang None Jakarta Iya, ya. betul. Iya. Habis itu setelah itu disaring kembali terus dijadikan satu dari semua wilayah Jakarta ya. Iya, jadi setelah dari 36 ini nanti dipilih tiga besar. Tiga besar. Nah, yang kepilih tiga besar ini bakal masuk ke DKI Jakarta. Oh, ya. Jadi ntar dari masing-masing wilayah dipilih top 3, top 3, top 3. Nanti pas di DKI Jakarta digabung lagi. Digabung lagi. Dari sekian wilayah-wilayah itu ada berapa peserta? Ada 36. 36 ya? Iya. Berarti 36. Oh ya, berarti wilayahnya luas juga ya Jakarta. Iya, ada 6. Ada 6 wilayah. Setelah dikumpulkan jadi satu itu berapa hari itu? Atau karantina lagi? Karantina lagi, sebulan lagi. Sebulan lagi? Jadi itu mulainya bulan apa? Saya. Kalau aku mulai karantina itu pokoknya 2 minggu setelah malam final sih, Kak. Pokoknya itu bulan apa ya, bulan Juli deh kalau nggak salah. Habis itu 2 minggu setelahnya baru mulai karantina lagi. 1 bulan ya? 1 bulan itu karantina Abang None seluruh wilayah yang ada di Jakarta. Iya. Dan situ kegiatannya apa lagi nih? Makin banyak kegiatan gitu ya? Sebenarnya kalau untuk karantina yang di wilayah, yang kalau di DKI Jakarta ya. yang ini nggak terlalu hektik kayak di wilayah. Karena sebenarnya kalau di wilayah itu kita benar-benar dibekalin dari nol banget kan. Iya. Jadi kalau untuk di DKI Jakarta kita tinggal kayak ngasah aja sih, Kak. Tinggal kayak nge-review kembali materi-materi yang dikasih waktu pas di wilayah. Oh gitu. Jadi tapi istilahnya full di situ karantina atau boleh pulang? Boleh pulang. Boleh pulang. Jadi ya? kalau di DKI Jakarta itu kita startnya dari jam 9 sampai jam 3. Cuma kadang kita suka ada latihan nandak kan, nari tari tradisional itu biasanya sampai malam, sampai jam 9. Tapi pas mau menjelang malam final, kita ada karantina yang menginap, Kak. Jadi kita nginep di hotel. Nginep ya? Itu berapa hari itu? Itu seminggu. Seminggu ya? Jadi waktu karantina Abang None pun ada kegiatan tradisional ya? Iya, betul. Karena kita segmennya khusus budaya, nah ada yang mau aku tanya ini. Di situ ketika ketemu sama teman-teman dari berbagai wilayah, apa aja yang diajarkan khususnya untuk budaya? Misalnya ada tari atau ada apa selain tari? Jadi selama di Apnon tuh aku belajar nari juga, nari tradisional, terus belajar cepol.
Oh ya, sanggul Iya, cepol sama ya. cepol. Jadi itu kita, oh ya fun fact juga nih Kak, jadi kita setiap karantina, kita tuh disuruh cepol tuh dalam 5 menit. Kita harus Oh, cepet-cepetan, kalau enggak kita dihukum. Sebenarnya emang ngelatih kita juga sih, karena kan pas malam final kita kan pasti nyepol iya sendiri ya. dan harus cepet gitu kan. Jadi tuh kita dilatih buat cepol cepet. Cepot ya. Make up juga Make up ya. juga, Oh gitu. make up juga. Terus kita juga belajar pakai kain, Pakai kain kain Betawi ya, tumpal. iya. Mm-mm. Terus apa namanya, kalau abangnya sendiri beda lagi ya berarti Iya, ya? kalau abang mereka pasti pakai jas abang gitu Oh kan, gitu ya, baju-bajunya. gitu. Tapi di situ pasti akan ada juga acara yang memperkenalkan Betawi ya. Iya. Ya, jadi oh, Betawi itu seperti apa, pakaiannya apa, Mm-mm. budayanya apa gitu ya. Nambah satu lagi pengalaman buat Raisa juga ya Pasti teman-teman. dong, pasti banget Kak. Di situ banyak kandidat ya, kandidat yang bersama-sama lah gitu. Pasti banyak karakter ya, Iya ya gitu. betul. Biasanya kan ada yang namanya orang kelihatan pasti ya. Itu Iya. apa yang membuat Raisa, oh aku suka pribadinya dia, ini apa ya kira-kira pada saat acara itu. Sebenarnya dulu pas di awal sebelum karantina itu aku udah ini sih udah diperingatin kayak kamu hati-hati ya di sini tuh kompetisi Iya, pasti iya, orangnya iya. kompetitif gitu kan. Cuma ternyata pas aku masuk karantina ternyata mereka tuh bener-bener yang kompetitif, cuma nggak yang serem gitu loh Kak. Dia tuh yang kayak bener bantuin aku juga. Bahkan dia yang ngajarin aku, kayak waktu penjurian tengah, aku aja diajarin sama abang aku gitu. Jadi bener-bener yang kayak baik sih, masih kayak kooperatif juga. Iya. Kan biasanya kompetisi ya, namanya Mm-mm. kompetisi pasti apa ya, akan kelihatan sekali Iya. dia ini, kelihatan lah untuk sifatnya. Mm-mm. Tapi dengan begitu kita bisa malah semakin tahu ya Iya, iya. karakter temen gitu ya. Terus itu dari beberapa narasumber dan pembimbingnya, siapa yang paling berkesan buat Raisa? Menurut aku yang paling berkesan tuh Pak Helmi ya. Oh, Pak Helmi ya, ya Iya, nih Pak jadi Helmi ya, ya. dia itu salah satu juri, Iya, iya, juri iya. aku di bidang public speaking dan personal branding. Oh, ya, ya. Jadi dia sempet kasih materi juga dan menurut aku tuh penting banget sih Kak karena public speaking kan juga salah satu skill yang harus kita punya ya sebagai abang none. Jadi menurut aku pas dia ngasih materi itu bener-bener bermanfaat banget dan useful. Ya. Siapa aja selain Pak Helmi ya, ada. Pak Helmi Yahya, terus ada Pak Panca Jati, ada Bunda Rosmini, Bunda Romi, terus ada banyak sih Kak aku lupa. Abang None ya. Iya, jadi setiap hari ganti-ganti. Jadi hari ini personal branding, besoknya etika. Jadi setiap hari beda-beda sih Beda ya, materi. beda. Terus kalau pasti ada apa materi yang untuk jalan kan, ketika saya lihat di panggung rapi Iya, semua iya, gitu. Itu iya. apa pada saat mau tampil di panggung atau memang setiap hari pasti ada itu apa pelajaran untuk jalan gitu. Oh, kalau misalnya untuk jalan itu kita sebenarnya dilatihnya pas waktu di wilayah. Oh, jadi Iya, sebelum di pusat di malah udah diajarin iya, di jadi wilayah benar di ya. wilayah itu kita benar-benar dibekalin dari nol banget nih. Jadi kita juga belajar cara kita kan punya namanya sikap none. Jadi itu kita kayak harus Oh ya, begini, kayak gini. gitu Jadi ya. kayak harus firm gitu badannya. Jadi pas di DKI kita udah tahu gimana cara uh, apa Berdiri berdirinya ya, gimana. sikapnya ya Iya. gitu. Kayak berarti ada seperti table manner pun juga ada ya selain jalan Ada gitu. ada 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 ada. juga ya di situ. Jadi supaya menambah ilmu Iya gitu ya, betul. speaking tadi. Selain itu apa lagi tuh Raisa yang paling berkesan ketika kegiatan karantina itu? Yang paling berkesan itu pas latihan nandak. Nandak tuh apa ya? Nandak Nandak kayak. tuh salah satu tari tradisional Betawi Kak. Oh gitu Iya, ya. dipanggilnya nandak. Jadi itu pas nandak itu kan ketahuan banget ya kalau misalnya kita tuh lagi materi tuh pasti banyak kan orang-orang yang serius banget nih, yang kayak emang ambisius gitu. Kayak cuma pas latihan nandak tuh kita bener-bener kayak have fun bareng, yang kita nari bareng gitu. Tari tradisional Iya, Betawi ya. heeh. Oh gitu. Kalau selama ini Raisa taunya soal Betawi apa sih? Habis Betawi nanti Hmm, kita tanya soal Jakarta ini. Oke, kalau Betawi itu karena emang suku aku ya, karena aku Betawi. Gitu Betawi itu sebenarnya bukan cuma suku aja Kak, cuma Betawi itu menurut aku itu sebuah budaya. Jadi banyak banget yang bisa kita pelajarin dari Betawi ini. Contohnya dari budayanya dan juga sifat-sifat orang Betawi, yaitu yang jenaka, terus juga menerima perbedaan Iya, juga iya. gitu. Jadi banyak banget sih yang kita bisa pelajarin dari budaya Betawi. Ya, karena di Betawi ini makin lama makin banyak pendatang ya. Iya Jakarta itu jadi betul. ini yang mana yang Betawi, mana Mm-mm, yang mm-mm. asli, mana yang bukan kan Iya kayak iya. nanti kita nggak bisa ngelihat ya gitu.
Nah, kalau Jakarta, Raisa karena kan generasi muda, dari lahir sampai sekarang punya berbagai macam prestasi, apa yang membuat Raisa sangat mengagumi Jakarta nih, sampai dari kecil sampai sekarang masih ada di sini? Kan banyak orang yang kalau daerah mungkin Iya, dia ingin ke iya. Jakarta, tapi orang Jakarta sendiri, Kalau aku sih ngeliat Jakarta itu bukan cuma sebuah kota sih Kak. Jadi aku menganggap Jakarta itu sebagai rumah. Jadi kayak for me Jakarta itu more than just a city, tapi but also a home for me gitu. Karena emang dari awal dari aku lahir sampai sekarang tuh aku di Jakarta terus dan juga emang aku merasa nyaman aja sih Kak. Jadi kayak I consider it Jakarta as my home iya, gitu. jadi nggak akan mungkin kemana-mana ya, Iya, membesarkan Jakarta ibaratnya mau kan keluar gitu. negeri juga pasti ujung-ujungnya pulangnya ke Jakarta Jakarta lagi juga, karena iya. emang nyaman di Jakarta ya. Walaupun banyak macet, tapi yang penting Jakarta tetap Iya. paling nyaman ya. Sama dengan orang daerah yang pergi ke Jakarta, ujung-ujungnya pulang juga ke Iya, daerah kan, betul gitu betul kan. Ya, betul. ya. Nah, kalau Raisa kan kemarin mewakili Kepulauan Seribu Iya, ya. Saya betul. sendiri pun nggak begitu banyak tahu tentang Kepulauan Seribu. Mungkin Raisa bisa paling nggak mau memberi gambaran Kepulauan Seribu itu seperti apa gitu. Jadi sesuai namanya Kepulauan Seribu itu eh, kepulauan gitu, tapi nggak seribu sih Kak. Jadi itu Kepulauan Seribu tuh punya 113 pulau. Nah itu tuh ada pulau konservasi, ada pulau resort, dan juga ada pulau sejarahnya juga. Jadi salah satunya itu yang lagi didorong oleh pemerintah tuh Kepulauan Seribu tuh lagi dijadiin Digital Nomad Island. Jadi Oh, kepulauan yang bisa orang-orang bisa sambil bekerja di sana. Jadi bisa sambil bekerja dan sambil liburan juga. Jadi itu salah satu potensi Kepulauan Seribu sih Kak, biar bisa maju ke depannya gitu kan. apa aja yang di sana yang apa? Misalnya kalau di daerah Jakarta Pusat jelas ya banyak gedung bertingkat, kantor-kantor pemerintahan dan sebagainya. Kalau di Kepulauan Seribu sendiri, Kalau di Kepulauan Seribu tuh ada yang namanya jembatan cinta. oh, Itu saya belum salah pernah ke sana satu nih. itu salah satu spot ini sih Kak. Jadi dia lebih kayak untuk ke milenial juga untuk foto-foto gitu. Oh gitu. Mm-mm. Selain jembatan Seribu, apalagi makanan atau apa? Kalau makanannya tuh makanan khas di Seribu tuh ada namanya eh agak ambigu sih namanya, cuma ini beneran sih namanya. Namanya gak Bahasa apa-apa. bahasa ini ya, bahasa Bahasa Betawi ya. bahasa iya sih, tapi Oh, gitu. bahasa agak melenceng. Konotasinya ya. Ya. Gak Jadi apa-apa itu, ya. jadi ya makanan, tempat, terus apalagi kalau Kepulauan Seribu supaya teman-teman bisa pengen, "Ah, aku pengen ke Kepulauan Seribu deh gitu." Mungkin lebih ke wisatanya sih Kak. Jadi itu mungkin orang-orang kalau lagi pengen healing nih pasti mikirnya ke Bali terus kan Kak. Ya. Cuma kan Bali lumayan agak high cost nih. Cuma ternyata kita di Jakarta tuh punya juga yang Oh, kayak ada juga ya Bali, yaitu Kepulauan Seribu. Nah itu harganya lebih low cost dibanding ke dari Bali. ke Bali ya. Jadi kita naik kapal dari Ancol itu cuma 120.000 Kak. Oh ya Mm-mm. ya. 120.000 terus sampai di Kepulauan Seribu ada apa aja itu Di wisatanya? sana tuh kita bisa snorkeling juga, bisa Gitu ya. main jet ski gitu. Jadi buat kalian yang mau healing, nggak perlu jauh-jauh ke Bali guys. Jadi langsung ke sana ya. Tapi Iya, untuk masyarakatnya sendiri gimana tuh kalau ke sana, mereka ramah ramah atau ramah ya? banget, ramah banget. Bahkan mereka tuh yang berani untuk nge-approach kita kayak, "Hai Kak, Kakak dari mana?" Oh gitu-gitu. gitu Kayak baik ada banget. timnya juga ya di sana atau Nggak ada timnya sih Kak, cuma sebagai masyarakat yang di sana itu bisa bener tinggal ramah di sana? Oh banget. gitu. Mm-mm. Makanan berarti tapi nggak jauh beda lah ya makanan dengan Iya. Betawi ya karena kan cuma tinggal naik kapal aja udah ini ya. Mm-mm. Jadi di sana pemandangannya pun juga Bagus bagus banget. banget. Dan Jadi juga masih bersih, masih bersih bersih. ya, iya iya. Jadi tujuan wisata nggak usah jauh-jauh ke Bali, udah di Yes. Kepulauan Seribu ya. Ya. Kalau untuk adat istiadat, tarian gitu ada tersendiri juga ya untuk Kepulauan Seribu. Kalau Kepulauan Seribu tuh mungkin masih sama sih Kak kayak Jakarta biasanya. Karena kan emang Kepulauan Seribu kan juga salah satu dari Jakarta juga. Jadi sebenarnya kurang lebih sama sih. Kayak bajunya juga masih pakai Masih sama batik, ya. iya. Kalau untuk kebayanya sendiri juga sama seperti yang Sama. sekarang Raisa pakai ini ya. Iya, Oh gitu. sama. Kainnya juga sama ya, Kayaknya sama. tumpal gitu Iya, ya. tumpal betul. Ya, ya kalau ternyata semakin banyak digali, semakin banyak juga ya di Jakarta ini ada. Tadi Iya. Raisa bilang ada Kepulauan Seribu, Jakarta Timur pun mereka akan beda ya. Beda, beda, Beda juga beda. ya, Jakarta Timur, Jakarta Selatan itu juga untuk kebaya sama ini sama atau
Sama, Sama iya ya. sama. Yang membedakan apa nih? Yang membedakan sih paling cuma wilayahnya aja sih Kak ya. Oh, Karena wilayah. emang sebenarnya budaya kan emang Jakarta emang satu Kak. Jadi Jakarta Timur, Selatan dan lain tuh tetap satu Jakarta gitu. Ya, ya, ya. Jadi ditarik kesimpulan dari semuanya ini tadi berarti Raisa memang benar-benar udah mencintai banget Betawi ya gitu ya. Jadi oh ya kalau setelah ajang pemilihan Abang None ini apa selanjutnya yang biasanya dari yayasan sendiri mempersilahkan atau ada kegiatan lain setelah Abang None ini? Jadi setelah kepilih jadi Abang None ini sebenarnya banyak banget penugasan Kak. Jadi Banyak kita penugasan ya. ditugasin dari suku dinas buat jadi representasi. Jadi salah satunya tuh mungkin kemarin aku habis dari lapangan Banteng, itu aku ngerepresentasiin Kepulauan Seribu. Jadi di situ aku kayak ngasih sosialisasi tentang Kepulauan Seribu tuh apa ke masyarakat-masyarakat yang ada di sana gitu. Ya, itu kegiatannya dari pemerintah Pemkot juga ya. Iya. Gitu. Jadi masing-masing perwakilan dari Jakarta kayak tadi Kepulauan Seribu, Jakarta itu mempresentasikan masing-masing Iya, daerahnya betul, gitu. betul. Dan biasanya yang diundang siapa aja itu ya? Yang diundang kalau kemarin tuh ada Bapak Anies juga, Bapak Anies juga datang. Terus masyarakat sekitar juga sih. Jadi semua orang Betawi juga atau ada Oh, kalau ini yang kemarin tamu tuh lain? lebih luas tadi, ini untuk umum. Oh, untuk umum ya. Jadi bisa lebih mengetahui tentang Iya, bahkan Betawi. kemarin ada bule juga yang datang. Oh, bule pasti tertarik lah ya. Iya. Terus ini kita ngobrol soal Jakarta ya, karena Boleh, tadi udah boleh. Bang None. Kira-kira apa yang misalnya pasti Raisa punya, aku pengen sekali punya cita-cita membangun Jakarta menjadi apa gitu. Kira-kira ada nggak itu dalam? Kalau aku pengennya sih kita sebagai masyarakat Jakarta tuh lebih mengenal lagi kota Jakarta. Karena banyak nih Kak yang tinggal di Jakarta tapi kurang mengenal gitu, kurang mengenal Iya, ya. Jakarta. Iya, jadi tuh aku pengen orang-orang tuh lebih aware sama kotanya sendiri dibanding kota lain gitu kan. Karena banyak orang Jakarta yang ternyata lebih familiar sama yang di luar negeri. Cuma di kotanya sendiri mereka masih belum tahu gitu. Iya, ya. Karena semakin lama kayaknya Jakarta juga pembangunan makin ini ya. Iya, betul. Jalan layangnya, tolnya udah makin kita mau ke sana sini lebih Iya, praktis lebih gitu gampang, ya, lebih gampang karena gampang. nah ini soal Jakarta lagi soal kemacetan Iya, betul. itu kalau kemarin kan saya ketika melihat kontes Bang None ada banyak yang kontestan bilang untuk mau membangun Jakarta lebih indah, lebih rapi, lebih dan sebagainya. Kalau untuk menurut Raisa untuk khususnya ini ya kita udah biasa lihat kemacetan itu gimana Raisa? Macet tuh emang salah satu masalah yang kita alami dari dulu ya Kak. Cuma untungnya sekarang pemerintah tuh udah bikin program namanya Jaklingko, yaitu transportasi yang terintegritas untuk Jakarta. Jadi sebenarnya kita tuh sekarang udah punya banyak opsi transportasi yang bisa kita gunakan Kak. Contohnya ada MRT, LRT, dan ternyata tuh mereka itu standarnya internasional. Jadi kita juga sekarang udah pakai kartu juga Jaklingko, jadi itu bisa memudahkan kita Ya, buat ya. pakai transportasi umum. Jadi sebenarnya tuh dengan adanya Jaklingko ini sebenarnya kita pengen Jakarta tuh untuk mengurangi kemacetan. Jadi karena kan Ya. orang-orang tuh banyak yang pakai mobil, pakai motor, cuma ternyata kita masih punya transportasi umum bisa kita gunakan. Iya, seperti MRT itu emang udah sangat Iya, ini sekarang sangat membantu bagus sekali. banget. MRT, busway gitu Iya. ya. Cuman kalau kita lihat di Jakarta itu ada berapa ini sih ya wisata, tempat wisata. Kalau kemarin ada pengenalan juga ya. Ada. Dan kita mengunjungi juga ya Bang Noni Iya. ke setiap wisata-wisata itu ya. Apa aja yang udah dikunjungi? Kalau aku pernah udah ngunjungin Kota Tua, terus juga yang sekarang lagi dorong oleh pemerintah tuh Kota Tua dan Ruang Ketiga. Jadi Kota Tua ini sekarang lagi dibikin namanya low emission zone. Jadi sama sekali nggak ada polusi di sana. Jadi nggak boleh ada transportasi. Jadi benar-benar green banget sih di Kota Tua itu. Oh iya, Kota Tua ya. Dan sebenarnya Monas juga makin ini Iya, ya, banyak betul. peminatnya juga ya sekarang ya selain dan museum-museum. Nah, Iya, museum. kira-kira kalau Raisa udah berapa macam museum? Di mana aja yang udah dikunjungi? Kalau museum tuh aku baru apa ya? Aku belum banyak ke museum sih Kak.
salah satu yang cuma pernah ke Museum Macan. Museum tekstil sebenarnya ada ya, Iya, itu tekstil paling ada, banyak layang-layang ya. juga ada, Sayang. Museum Sebenarnya Batik. Jakarta ini banyak sekali tempat Mm-mm. wisata ya. Hanya memang, nah ini mungkin tugasnya Abang Noni ini ya memperkenalkan Jakarta ya. Iya, betul. Itu nanti Abang Noni ini akan ke luar atau enggak ya? Atau Iya, ada? pasti. Dari yang juara 1, 2, 3 sampai semua 8 besar itu Iya, ya? jadi untuk penugasan ke luar negeri itu nggak dilihat dari gelarnya aja Kak, cuma semuanya pasti bakal kedapatan Kedapetan ya. giliran. Dan itu pasti berdua sama abangnya ya? Iya, betul. Yang sama dengan, beda ya, karena juara 1 dari Jakarta Pusat ya, Pusat, Pusat. Juara 1 yang None dari Kepulauan Seribu. Seribu. Oh ya. Dan itu pasti akan berpasangan terus seperti itu ya? Iya, cuma kalau misalnya untuk penugasan mungkin misalnya abangnya lagi nggak bisa hadir itu bisa digantiin sama abang yang lain. Jadi sebenarnya bebas sih kalau untuk Oh, penugasannya. tergantung dari yayasannya ya? Iya, Ya, yayasan. Ini berarti Abang None 2022. Bentar lagi 23 akan ada lagi ya iya berarti ya? betul. Jadi semakin banyak alumni-alumninya juga ya. Terus apa yang membuat Raisa makin apa ya? Pengen banget aku pengen ini di Abang None dan itu ya. Setelahnya ini pengen apa kira-kira setelah menjadi pemenang None ini? Mungkin untuk setelah ini aku pengen fokus kuliah dulu sih Kak, pengen fokus ke pendidikan aku juga sih. Jadi lulus lulus dulu Iya betul. kuliah gitu ya. Terus jadi melanjutkan ke Abang None kegiatan. Tapi itu Iya. memang boleh ya sama yayasannya. Boleh, boleh, boleh. Ya. Ya, ini Raisa banyak sekali ya penghargaan. Mungkin bisa disebutkan apa aja ini Raisa? Oke, jadi mau dari yang kecil dulu kali ya Kak Iya, ya. iya. Ini tuh piala aku waktu di Kepulauan Seribu. Jadi aku sebagai wakil 2 None. Oh, Iya. ada dua None ya. Di Kepulauan Seribu juga ya. Iya, ini Kepulauan Seribu ini juga ada sertifikatnya. Wakil 2 None. Oke, dua. Oh, dapat 1 juta. Oh, enggak, ini voucher treatment. Oh, voucher treatment ya. Hadiahnya Ya. ini sih Kak. Kemarin banyak juga ya hadiahnya beberapa macam ya. Ini, Terus sorry. sertifikat ya pasti Iya, ya. ada sertifikatnya. Oh, dari sertifikatnya juga. Yang ini yang dari DKI ya. Iya, terus yang kedua ini ada piala dari aku DKI kemarin sebagai harapan 2 Noni. Ini harapan 2 None. Iya, Ya. terus ini ada sertifikatnya juga. Dari Bank DKI. Dari mana? Kita iklan nih, nggak apa-apa. Ya. Kemarin waktu menjadi konsisten Abang None itu wajib memiliki kriteria 3B ya. Iya, Brain, beauty, behavior itu iya betul. apa aja itu Raisa? Iya, jadi sebenarnya di Abang None ini kita tuh bukan cuma looks aja yang dilihat, cuma wawasannya juga dan juga behavior kita tuh gimana, sopan santunnya juga dilihat. Jadi tuh sebagai Abang None tuh kita bukan cuma cantik atau ganteng aja, cuma harus pinter juga dan juga harus sopan. Harus bisa membawa diri untuk Jakarta Iya, ya. betul. Dan memperkenalkan Jakarta juga ya. Nah, tadi salah satunya adalah Raisa pandai karena jurusan Jerman ya. Bisa nggak ini apa namanya memperkenalkan atau apalah bicara soal bahasa Jerman ya, coba. Guten Morgen allerseits, mein Name ist Raisa Leda. Ich bin 20 Jahre alt. Itu ya. Tapi kemarin waktu pemilihan sempat juga diminta untuk iya, itu salah Jerman satu. Ya? Itu salah satu pasti penjurian. Waktu penjurian. Iya. Jadi atau selama karantina pun juga harus pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu? Biasanya tuh bahasa Indonesia, cuma ada juri bahasa asing. Jadi kita dinilai juga bahasa asing kita tuh gimana. Soalnya salah satu kriterianya kita sebenarnya harus bisa bahasa Inggris juga sih Kak. Bahasa Inggris ya, itu utama juga ya, syarat utama juga ya. Karena kemarin konsisten waktu di panggung pun mereka juga banyak yang pakai bahasa Inggris ya, walaupun sebenarnya ya kalau saya ini malah seneng kalau dia bisa bahasa kayak yang kemarin bahasa apa namanya isyarat gitu. Iya. Itu ketika saya melihat pun orang malah senengnya di situ. Jadi kalau menurut saya nilainya itu plus tambah plus gitu. Pasti. Ya kan ketika dia pakai bahasa isyarat itu kita benar tepuk tangannya bener-bener gitu kan. Iya. Waktu di panggung itu gimana rasanya, Raisa? Aduh, perasaannya karena saya aja yang nonton ya.
Itu dari awal Raisa keluar panggung kita udah deg-degan ya. Aduh Raisa masuk enggak gitu kan. Ketika disampaikan Raisa masuk ke 8 besar, wah itu kita semua pendukungnya langsung bersyukur Ya, sekali, apalagi Raisa memenangkan sebagai harapan 2 ya. alhamdulillah. Itu gimana rasanya, Raisa? Aduh, itu rasanya bener-bener campur aduk sih, Kak. Aku tuh kayak bener-bener gak tahu kok rasanya kayak gimana, karena aku bener nervous Iya, banget. iya, iya. Nervous tapi seneng Pastilah ya. juga, excited juga. Bahkan tuh sebelum aku malam final tuh aku sampai ngomong temen aku kayak, kalau misalnya aku doang yang dapet selempang gimana? Soalnya tahun lalu itu yang pas 2019, Kepulauan Seribu tuh ngambil 5 selempang. Oh Jadi hampir gitu. semuanya dapet selempang Kepulauan Seribu semua. semua ya. Dan Iya. kemarin berapa kalau Kepulauan Kalau Seribu? kemarin 3. Oh 3. 3. Oh, ya, Mm-mm. ya, ya. Tapi udah luar biasa sekali ya. Kepulauan Seribu malah pasti setiap tahun pasti dapat ya Pasti, Kepulauan Seribu. alhamdulillah. Iya, iya, iya. Jadi rasanya ya campur aduk pasti Campur ya. aduk Tapi banget sih kayak di situ ampun. pasti malah nggak ada kompetisi ya. Sepertinya kita Iya. malah teman ini Betul, ya, betul. saudara gitu. Ya udah kalau dia yang juara ya gitu ya. Ikut seneng Ikut juga. seneng ya gitu. Jadi nggak ada sama sekali nggak ada rasa kompetisinya di situ. Cuman memang luar biasa sekali waktu juri tanya ini. Waktu itu Raisa yang ditanyakan apa ya? Oh, aku dapet Yang dapat tulisan pertanyaan apa ya? Tadi pertanyaan aku apa? lupa deh. Oh, tentang gimana kalau misalnya ada turis asing ke Indonesia tuh apa yang bakal aku Oh lakuin. ya, khususnya untuk Kepulauan Seribu ya. Iya, kalau aku jawabnya waktu itu aku lebih ingin promosiin Pulau Seribu juga. Iya, karena memang kadang ketika pertanyaan ditanyakan itu kadang blank ya. Iya, ngeblank pasti. Blank. Kadang ada yang nggak nyambung gitu kan. Iya, betul. Yang ini yang ditanyakan ini yang keluar itu gitu. Itu yang salah satu penilaian juga Iya, ya betul. gitu ya. Setelah selesai pada acara malam itu langsung pulang atau ada setelah paginya ada kegiatan lagi ya hari? Kalau setelah malam final itu sebenarnya kita masih ada nginep 1 hari. Oh Jadi nginep ya, juga. jadi kita masih nginep gitu. Dan kita di situ pas selama final kita akhirnya kumpul-kumpul sama yang lain kayak Perpisahan. iya kayak selamat ya gini-gini kayak sedih sih. Tapi seneng juga kayak udah selesai juga. Besoknya sih udah pulang sih, Kak. Ya, terus selanjutnya ada tugas-tugas. Iya, ternyata bakal ada Menunggu ya. penugasan. Ya, Raisa ini kayaknya udah waktu yang memisahkan kita. Tapi saya pasti yakin kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya. Amin. Satu hal yang ingin saya tanyakan, mungkin Raisa punya harapan untuk satu Jakarta, Indonesia, dan generasi muda. Apa nih harapannya? Oke, untuk Jakarta aku pengen semoga masyarakat lain, masyarakat luas bisa lebih mengenal kota Jakarta lagi, karena Jakarta punya potensi yang sangat banyak. Kalau untuk Indonesia, semoga Indonesia bisa lebih maju dan juga bisa lebih apa ya, lebih maju lah dibanding dengan negara-negara lain juga. Dan kalau untuk generasi muda, semoga kita bisa berkontribusi untuk kota dan negara. Amin, amin, amin. Itu sepertinya saya harus undur diri. Ya, saya ucapkan terima kasih pada Raisa untuk waktunya. Lain kali mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi untuk terutama untuk sama-sama kita membangun Jakarta, terutama untuk Indonesia dan generasi muda lainnya. Baik, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan pembicaraan saya dengan Raisa. Tetap berkarya, tetap semangat untuk para perempuan yang ada di negeri ini. Dan saksikan episode selanjutnya dan sampai jumpa.